Perkenalkan, nama saya Niputri Indah Wahyuni, NIM 18170512223. Di sini saya akan memaparkan contoh soal dan penyelesaiannya berkaitan dengan pencatatan akuntansi saham dengan metode nilai wajar dan metode ekuitas. Contohnya, PT Jaya Abadi membeli 20% kepemilikan di PT Adi Makmur pada tanggal 1 Januari seharga 40 juta. Pada tanggal 1 September, PT Adi Makmur membagikan dividen sebesar 15 juta. Dan pada akhir tahun, PT Adi Makmur juga membagikan laba sebesar 20 juta. Nilai pasar saham PT Adi Makmur di akhir tahun seharga 1.200 per lembar dengan total saham beredar sejumlah 200.000 lembar. Pertanyaannya, buatlah jurnal investasi bagi investor. Berdasarkan karakteristik pada setiap metode ini, yang mana pada metode nilai wajar, yaitu metode yang digunakan apabila investor memiliki saham kurang dari 20% pada investor. Jadi dalam hal ini, investor tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan. Sedangkan pada metode ekuitas dipergunakan apabila kepemilikan investor pada investor lebih dari 20%, yang artinya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap operasi dan keuangan investasi. Sehubungan dengan memiliki atau tidak pengaruh, untuk mencatat perolehan awal saham dilakukan sebagai berikut, yang mana dalam soal sudah tertera bahwa PT Jaya Abadi membeli 20% kepemilikan saham di PT Adi Makmur pada tanggal 1 Januari seharga 40 juta. Jadi, jurnal untuk metode nilai wajar yaitu pada tanggal 1 Januari ada penambahan akun investasi pada PT Adi Makmur sebesar 40 juta dari saham sesuai dengan biaya perolehan yang diperoleh PT Jaya Abadi atas saham PT Adi Makmur. Sedangkan untuk metode ekuitas, pada tanggal 1 Januari, PT Jaya Abadi akan mengakui nilai investasi saham dengan nilai perolehannya sesuai dengan harga perolehan, sehingga ada penambahan akun investasi pada entitas asosiasi sebesar 40 juta dan kas berkurang 40 juta sesuai dengan yang dibayarkan untuk membeli saham PT Adi Makmur. Jadi, perbedaannya adalah pada metode ekuitas yang memiliki pengaruh yang signifikan dinyatakan sebagai entitas asosiasi karena investor memiliki pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan entitas anak. Selanjutnya, pada tanggal 1 September, PT Adi Makmur membagikan dividen sebesar 15 juta yang menyebabkan investor berhak atas dividen yang dibagikan PT Adi Makmur sesuai proporsi saham yang dimiliki. Jadi, jurnalnya pada metode nilai wajar yaitu pada tanggal 1 September, PT Jaya Abadi akan mencatat akun piutang dividen sebesar 3 juta dan diakui sebagai pendapatan dividen sebesar 3 juta. Yang mana 3 juta ini dihasilkan dari proporsi kepemilikan dikalikan dengan jumlah dividen yang dibagikan, atau sama artinya dengan 20% dikali dengan 15 juta yang hasilnya menjadi 3 juta. Untuk metode ekuitas, penerimaan dividen dianggap mempengaruhi nilai investasi dari investor karena pembagian dividen ini mengurangi nilai ekuitasnya dari investor atau mengurangi nilai ekuitasnya dari entitas asosiasi. Pengurangan ini dilakukan sesuai dengan pengurangan dari nilai secara proporsi sesuai dengan kepemilikan saham. Sehingga untuk jurnalnya pada tanggal 1 September diakui piutang dividen sebesar 3 juta dan mengurangi nilai investasi pada entitas asosiasi sebesar 3 juta. Dengan nilai 3 juta ini dihasilkan dari 20% dikali 15 juta. Dapat disimpulkan bahwa pada metode nilai wajar akan mengakui dividen tersebut sebagai pendapatan dividen. Sedangkan jika menggunakan metode ekuitas, dividen yang dibagikan dianggap mengurangi nilai investasi dari investor karena nilai ekuitas investor itu turun karena dividen dibagikan. Pada soal ditunjukkan bahwa pada akhir tahun PT Adi Makmur juga membagikan laba sebesar 20 juta. Maka ketika investor menggunakan metode nilai wajar, maka investor tidak akan membuat jurnal apapun terkait dengan pengumuman laba bersih yang dilaporkan investasi. Sedangkan untuk metode ekuitas, pada tanggal 31 Desember, investor akan mencatat penambahan akun investasi pada entitas asosiasi
senilai persentase proporsi kepemilikan dikalikan dengan jumlah laba bersih yang dibagikan, atau sama dengan 20% dikali 20 juta yang hasilnya adalah 4 juta. Pada dasarnya, nilai investasi investor sesuai dengan nilai ekuitas investi. Maka ketika nilai ekuitas investi naik, nilai investasi investor juga naik. Begitu juga sebaliknya. Sehingga untuk metode ekuitas, jurnal pada 31 Desember mengakui investasi pada entitas asosiasi sebesar 4 juta pada bagian laba sebesar 4 juta. Sehingga dapat diartikan bahwa perbedaan kedua metode ini, jika investasi membagikan laba bersih, yaitu pada metode nilai wajar tidak ada jurnal yang perlu dibuat. Namun, jika menggunakan metode ekuitas, maka investor mengakui penambahan nilai investasi secara proporsional sesuai dengan nilai investasi yang dimiliki oleh investor pada investi. Selanjutnya kembali ke soal, yaitu nilai pasar saham PT Adi Makmur di akhir tahun seharga 1.200 per lembar saham dengan total saham yang beredar yaitu 200.000 lembar. Dengan itu diketahui total saham dari PT Adi Makmur adalah 200 lembar termasuk 20% yang dimiliki PT Jaya Abadi. Maka dari itu PT Jaya Abadi memegang 40.000 lembar saham dari PT Adi Makmur yang didapat dari perhitungan yaitu 20% dikali 200.000 lembar saham yang hasilnya yaitu 40.000 lembar saham. 40.000 lembar saham ini seharga 1.200 per lembar, maka total investasi atau nilai wajar di akhir tahun adalah 40.000 dikali 1.200 yang hasilnya adalah 48 juta. Jadi pada akhir tahun ada kenaikan dari 40 juta menjadi 40 juta, yaitu kenaikan sebesar 8 juta. Maka PT Jaya Abadi sebagai investor menggunakan metode nilai wajar untuk membuat penyesuaian atas nilai investasi pada investi. Jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember, PT Jaya Abadi mencatat penambahan akun investasi pada PT Adi Makmur sebesar 8 juta dan diakui sebagai selisih keuntungan dari nilai wajar dari harga saham sebesar 8 juta. Sedangkan untuk metode ekuitas, investor tidak perlu membuat jurnal apapun. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.